Tutorial menginstal aplikasi manajemen rakitan ini. Jadi pertama install aplikasi ini apa Sigma Studio. Ini aplikasi buat ininya apa buat nyeting manajemennya ini spare manajemen. Nah, untuk nyeting isinya. Oke, kita install karena ini udah diinstal jadi tinggal akses aja seperti biasa. Kalau udah selesai finish ya. Kalau udah selesai, tinggal install driver. Nah, cara install drivernya gimana? Pertama, kita paling pertama itu kita Windowsnya apa? Kalau Windows 10 istilahnya, tapi sekarang pasti Windows 10 sih ya. Jadi caranya masuk ke aplikasi Sigma Studio di Sigma Studio ini kan ya. Nah, ini nih Sigma Studio ini ya. Di zoom ya, ini Sigma Studionya. Terus kita cari open file location ya, open file location. Nah, masuk ke folder ini juga sama, klik kanan open file location lagi. Nah, sampai muncul ke folder asli. Nah, kalau udah muncul ke folder asli, klik kanan tuh, di sini ada USB driver. USB driver ini masuk ke X64 karena laptop ini X64. Oke. Nah, kemudian copy ini ADI USB I ini ya, SPT. Oke, kita copy. Setelah kita copy, ini lisensi yang aslinya. Nah, kita masukkan ke custom driver yang udah kita buat. Nah, tadi disimpan di mana sih? Di ini data ya? Data terus speaker management PKRS nah, apps. Nah, ini ada driver ya. Ada driver masuk ke Windows 10, masuk ke 64 ya karena kita versi 64. Nah, paste di sini. Nah, oke, kita replace aja yang situ, replace. Nah, kalau udah replace, nah pertama kita izinkan dulu Windows untuk menginstal driver karena driver ini driver lokal, buatan lokal, jadi nggak bakal diizinin sama pihak Microsoft. Caranya buat ngaktifin izinnya, masuk ke menu setting, terus masuk ke Windows Security, terus masuk ke recovery. Sini recovery. Nah, masuk ini advanced startup. Nah, masuk advanced startup terus restart now. Nah, oke, kita tunggu restart dulu. Kita aktifkan. Nah, setelah itu kita masuk ke troubleshoot. Oke. Nah, dari sini kita bentar mana sih ini tuh? Troubleshoot benar, terus startup setting. Oke, startup setting. Nah, setelah itu kita restart ya. Tadi ingat nggak, ulangi lagi ya dari sini nih barangkali. Nah, ketika udah masuk ke sini, kita masuk ke troubleshoot, kemudian masuk startup setting, kemudian restart. Nah, oke. Nah, restart lagi. Jadi restart 2 kali. Nah, pertama masuk ke recovery, setelah masuk ke recovery masuk ke sini untuk install drivernya. Ini kuncinya. Jadi kuncinya di sini. Nah, kita masuk ke disable driver signature. Ya. Oke, setelah kita disable, jadi keamanan untuk menginstal driver udah di unblock. Yang tadinya bisa ngeblok driver yang udah kita buat, jadi kita fungsinya ini unblock, jadi kita bisa install dengan bebas. Oke. Jadi biar membuka bloknya gitu. Nah, setelah udah kita buka bloknya, kita pertama, nah ini kita nyalakan, koneksikan dulu. Nyalakan. Nah, ini udah nyala, tapi di sini pasti masih belum terdeteksi ya. Cara ngelihat drivernya di sini, masuk ke disk PC ya. Disk PC, terus masuk ke properties, masuk ke device manager. Oke, device manager. Kalau udah masuk ke device manager, nah di sini ada tuh unknown device. Jadi di perangkat tidak dikenal. Nah, perangkat tidak dikenal ini ibaratnya ini kan tidak dikenal, ini produk apaan kayak gini. Nah, masuk ke update driver ya. Drivernya diupdate. Iya, drivernya itu diupdate. Jadi tadi itu klik kanan di yang ini unknown device ini. Kita update driver, terus kita browse my. Nah, kita arahin ke driver tadi yang kita buat tadi, yang itu apa disimpan di mana, data F. Iya, terus ke speaker management apps, terus masuk ke driver. Nah, Windows 10. Terus yang 64
Nah, kita arahin ke sini. Oke. Nah, kalau udah oke, kita next. Nah, kita tunggu. Nah, ini install driver software anyway. Oke. Nah, kalau tungguin sampai selesai. Nah, ini udah terkoneksi. Kalau udah, coba di sini harusnya sudah terdetek masuk ke USB serial bus. Nah, di sini ada tuh analog device USB-I programmed. Tuh udah ada ya. Kalau udah ada ini, kita tandanya udah berhasil. Hore. Nah, langsung masuk ke ke aplikasi tadi ya, ke namanya Spectrum Management Apps. Kemudian datanya kita buka ya, yang settingan yang tadi, ini settingan yang ocol itu. Oke, kita buka settingan ini ya. Udah kita buka. Coba kita lihat apakah USB-nya terdeteksi. Harusnya warna hijau. Kalau ininya udah terkoneksi, drivernya udah terinstall, harusnya hijau. Kalau masih kuning berarti tandanya belum sempurna. Iya, coba. Tuh hijau. Kalau dicabut tuh kuning ya. Tandanya ini udah terdeteksi dengan baik. Berarti ini udah kita bisa setting sesuai kehendak kita. Cara settingnya, oke, udah dulu ini cara installnya dulu. Oke.